sahabat-sahabat sehat, selamat datang di Inara Jiwa Channel. Saya Priya Nugraha. Kali ini kita masih ngebahas sekitar body, mind, and soul, pikiran, jiwa, dan badan kita semuanya. Nah, kali ini saya akan mengangkat tema olahraga. Kalau dalam bahasanya Inara Jiwa kita ngomongin latih pikir dan latih jiwa, seperti itu. Adalah tentang panahan. Waduh, apa itu panahan? Nah, saya tidak sendiri, saya akan bersama dengan teman saya yang memang dia sangat hobi banget berlatih olahraga panahan. Dan saya juga pengen tahu apa yang membuat teman saya ini jadinya mau berolahraga panahan. Nah, untuk lebih lanjut, saya akan hadirkan teman saya yang dibilangnya adalah expert, bahkan sekarang menjadi coach panahan dan punya anggota juga, punya organisasi juga. Langsung saya panggil adalah Bambi. Hey, halo Bambi. Udah lama gak ketemu ya. Selamat datang ya. Dan gue ya kontribut nih di channel gue nih, seperti itu kan. Nah, sekarang gini Mem, kan sekarang apalagi dalam masa pandemi ini, orang-orang kan pada lagi seneng banget olahraga. Ada sepeda, ada meditasi, ada yang zumba, apapun juga, mesti berkeringat. Tetap sehat ya. Tetap sehat ya kan. Ya, karena berkeringat itu pastinya ngebuat mendamaikan hati kita. Nah, kali ini gue tuh pengen ngebahas tentang panahan. Yang gue dengar, Mem, yang gue lihat juga banyak di Instagramnya, lo kan bener-bener pas, gila, fokus mana. Nah, ya, betul. Lo boleh nggak ceritain tentang asal mulanya? Udah cukup lama ya? Iya, dari 2014. Dari 2014 tuh, berarti cukup lama sekali ya. Nah, apa sih yang membuat lo jadinya berlatih terus tentang memanah, olahraga memanah ini? Dari 2014 itu awalnya gue cuman kayak wow keren ya, dan itu otodidak, jadi tanpa coach. Tapi setelah gue dalamin, gue mulai itu dengan busur yang horsebow. Jadi itu ternyata adalah jenis panahan yang agak sulit sebenarnya. Lalu setelah gue belajar, ketemu teman-teman sesama pemanah, yang bikin gue seneng itu adalah ternyata dalam penelitian tuh ada sebuah hormon yang bila kita melepaskan anak panah, anak panah itu menancap di sasaran, itu hormon itu rilis dan kayak bikin kita jadi relax. Jadi setiap kali saya melepaskan anak panah menancap, itu kayak ada something different yang bikin saya jadi relax gitu. Itu jadi kayak channel. Nah, tadi kan lu bilang tentang busur. Lu bisa nggak kasih tahu ke kita semuanya itu busur tuh ada apa aja ya? Oh ya. Oke, jadi busur itu kalau secara kategorinya yang besarnya itu ada full set. Itu adalah busur full set standar bow. Terus yang tidak full set, yang tidak menggunakan aksesoris disebut bare bow. Nah, seperti ini. Ini bare bow. Ini bare bow ya. Kalau ini apa nih? Nah, itu yang jenis horsebow. Horsebow yang untuk berkuda. Nah, di atasnya ini ada yang pakai kayak katrol-katrol, itu namanya kompon. Kompon itu yang cukup sulit juga istilahnya ya. Horsebow, kompon. Oke. Nah, tadi kan lu bilang adalah tentang pada saat tepat sasaran. Lu ngerasa prosesnya lu latihan tersebut sampai akhirnya kan gue dengar lu ngajak orang-orang untuk ngelakuin itu. Ya, jadi setelah gue melakukannya, terus akhirnya kayak nikmatin, dapetin itu, jadi yang gue tahu itu ada sesuatu yang berubah di gue. Gue adalah, kalau istilahnya promoter, orang yang kayak gampang bosenan, maunya cepet, gerasak-gerusuk, kayak gitu ya. Gue tipe orang yang kayak gitu. Jadi lu loncat-loncat gitu ya orangnya ya. Nggak bisa ke satu sisi dulu, satu poin dulu. Iya, betul. Jadi kayak nggak telaten lah. Gue bukan orang yang telaten. Nah, ketika gue belajar memanah, ada yang berubah. Karena memanah itu nggak bisa untuk lo buru-buru, dimana untuk menghasilkan hasil yang sama, lo harus mengulang hal yang sama. Jadi beda banget sama training. Gue pernah ikut training. Katanya untuk mendapat hasil yang berbeda, lo harus melakukan sesuatu yang berbeda. Kalau di panah sebaliknya, untuk menghasilkan hasil yang sama di X, kita harus melakukan hal yang sama. So berarti pengulangan itu penting banget dong di sini. Penting banget. Nah, teman-teman, sahabat sehat, kalau mau belajar jadinya fokus dan ngelakuin pengulangan yang sama terus, jadi kita jadi gigih, belajar panahan. Betul sekali. Belajar panahan. Jadi lu ngerasain ya kegigihan lu juga ya? Ya, lumayan lah. Jadi sekarang lebih telaten, lebih gigih, lebih jadi kayak harus bener-bener hadir di sini untuk melakukannya sehingga mendapatkan hasil yang sama. Nah, cuma gini, kan lu udah dari 2000 berapa tadi? 14. Sekarang 2020. Kan kayaknya gampang, mungkin 2020 lu udah berapa kali tepat sasaran gitu ya. Nah, cuman sekarang gue pengen nanya nih,
asal mulanya prosesnya tersebut itu segampang yang lu ngomongin nggak? Karena kan gue kan ngomong, kalau misalnya gue sekarang latihan nih, ya pastilah seminggu juga gue belum tahu bisa apa enggak kan. Nah itu triknya atau tipsnya kayak gimana? Tuh, jadi kalau kebetulan kita ada klub ya, di klub itu memang ada tahapan proses latihan. Kalau apalagi untuk anak-anak, di tahap awal itu lebih ke encourage untuk tetap suka memanah. Jadi bikin dia tetap suka memanah aja, itu target. Anak-anak di bawah 5 tahun, 9 tahun. Nah, kalau untuk yang remaja dewasa, yang pertama kali itu adalah fondasinya. Jadi ada 9 step yang kita harus lakukan di saat kita memanah, dari mulai stand, set up, knocking, drawing, holding, aiming, release, and then after release. Jadi itu semua yang dilatih. Ya kayak belajar silat lah ya, sama ya, di awalnya cuma kayak gitu-gitu doang. Oh berarti emang ada dasar-dasar kayak misalnya kalau di karate itu ada dari ban putih dulu, habis itu naik ke apa namanya ban hijau seperti itu ya. Benar ya kan? Nah, Membi. Yes. Berarti kan tadi lu bilang adalah bahwa ini kan kayak olahraga silat ya, ada tahapannya. Lu bisa jelasin nggak tuh maksudnya tahapannya kayak gimana? Nah, jadi kalau kita baru start belajar memanah, itu di awalnya itu biasanya adalah tahap untuk supaya orang itu tetap konsisten memanah. Jadi kayak kesukaannya dia ingin memanah itu tetap terjaga gitu ya. Jadi emang kayak ada modulnya kita. Jadi itu berdiri itu stand. Jadi terus holding itu memegang, busur. Knocking itu adalah memasang arrow ke talinya ya. Terus di aiming. Lalu drawing itu menarik. Jadi ditarik itu nggak langsung dirilis, kita harus aiming dulu, ngebidik gitu ya. Habis itu kita rilis, melepaskan itu juga seperti melemaskan tangan aja gitu. Lalu baru nanti ada after release. Nah terakhirnya di panah itu adalah bukan result tapi feedback. Jadi dimana kita nancapnya arrow itu adalah feedback. Kalau dia ke kiri berarti pantatnya arrow terlalu ke kanan. Kalau dia di atas berarti pantat arrownya lu agak turun. Kalau di kiri di kanan berarti pantat arrownya tuh di sini gitu, kayak gitu. So teman-teman sahabat sehat, ini menarik banget loh pas Membi ngomong seperti itu. Karena gini, berarti menurut lo ya, Mem, dengan melakukan olahraga pemanahan ini juga bisa ngomongin tentang proses hidup dong? Iya betul banget. Jadi buat gue memanah itu sama kayak sesuatu yang kayak kita lagi sembahyang gitu ya. Karena di sembahyang itu kita menyatukan yang tiga itu. Badan kita ada di situ, jiwa kita ada di situ, di atas itu ya sejadah, terus juga pikiran kita juga ada di situ. Nah di memanah persis seperti itu. Jadi agak nggak mungkin kalau seseorang memanah, badannya ada di situ, jiwanya lagi kemana? Atau pikirannya lagi ke hutang. Jadi memanah itu buat gue juga sesuatu yang melatih hal itu. So berarti gini dong Mem, ini mesti selaras dong jadinya? Iya, betul banget. Gak cuma tentang jiwa aja, pikiran juga 100%, jiwa 100%, dan kemudian gerakan akan ngikutin itu semua yang 100% juga. Jadi sometimes teknik itu, kalau buat gue ya, teknik sesuatu yang dilatih ya. Tapi hasil itu lebih ke lu bisa nyatuin yang tiga tadi apa enggak. Jadi penting nih ya. Jadi pada saat lu berlatih panahan, penting banget mesti selaras dong antara pikiran, kemudian jiwa atau hati, dan badan akan ikutin dong. Lu bisa jelasin nggak prosesnya kayak gimana tuh? Kenapa mesti harus hadir? Iya, jadi karena seperti yang sedikit saya sampaikan tadi, bahwasanya ketika kita memanah, walaupun kita udah sering latihan gitu ya, udah sering banget terlatih, sudah hafal lah gitu ya. Sometimes kalau kita ikut pertandingan, di pertandingan itu kita kadang nervous kan. Walaupun kita udah tahu 9 step yang saya sampaikan tadi, tapi tiba-tiba nervous, terus perasaan kita jadi ada di mana, nggak hadir di situ, pikiran udah kemana-mana, maka hasilnya buyar tuh. Buyar banget. Makanya jadi melatih itu tidak hanya melatih fisik saja, tapi juga hadir kepala di situ, di titik target, fokus ke titik target, perasaan, rasa dan jiwa juga hadir di situ, merasakan suasana yang ada di sekitar, seperti itulah. Sehingga hasilnya juga selaras seperti yang tadi.
Jadi juga bisa untuk memanah hati pasangan. Nah itu gue masih belajar tuh. Masih belajar ya. Ini segmen yang berbeda kalau memanah hati. Kan memanah hati juga dak dikduk juga tuh. Pada saat lagi pengen suka sama orang menyatakan dak dikduk pikiran kemana-mana gitu. Masih belajar tuh kayak Masih gue belum dapet tuh. Oke, baik lagi teman-teman jiwa sehat ya. Oke. Nah, boleh nggak lu ceritain lagi tentang kenapa menurut lo sebagai seorang pelatih panah, anak-anak itu berlatih panah menurut lo aja? Wah penting banget, gue sangat menyarankan banget. Apalagi sekarang belakangan anak-anak tuh sibuk dengan gadget ya. Wah, nah, ada penelitian juga yang bilang bahwa memanah adalah salah satu cara efektif untuk anak-anak yang autis. Dan sekarang anak autis sama enggak pun semuanya jadi sama-sama autis ketika udah pegang gadget ya kan. Jadi mungkin lebih baik di-enroll mereka untuk mencoba memanah. Dan seperti yang saya bilang tadi, anak-anak targetnya bukan prestasi, bukan dia jago memanah, tapi di tahap dia menyukai memanah itu. Karena once dia nembak dan kena sasaran, itu adalah momentum yang bisa bikin dia menyukai panahan. Oke. Selain momentum jadi menyukai panahan, lu ngeliat dampak lain nggak? Karena gini, kan tadi lu bilang kebanyakan anak-anak sekarang hampir lah termasuk anak gue juga gadget. Betul banget. Oke. Dan kalau gadget itu gue ngeliat adalah tentang semuanya di pikiran. Gitu ya. Tapi menurut lo sendiri ada nggak dampaknya buat mental anak gitu loh? Mengingat sekarang kebanyakan orang udah masuk ke dunianya gadget semuanya, apalagi anak-anak gitu ya. Yang udah pasti ya anak-anak yang main gadget ini yang saya baca juga, dia tidak peduli dengan lingkungannya karena fokusnya ada di gadget itu. Yang kedua, radiasi handphone itu juga nggak baik ternyata buat tubuh ya. Radiasi itu bikin orang jadi sensitif, tempera dan gampang tersinggung sebetulnya. Nah jadi di memanah kita kayak mengalihkan itu. Jadi memanah itu selain fisik sehat, kita juga melatih fokus konsentrasi sudah pasti. Juga melatih ketenangan jiwa dan kegigihan. Karena tapi itu didapatnya di tahap yang berikutnya. Jadi bahwasanya memanah itu akan mendapatkan hasil yang sama apabila kita gigih melakukan tahapan menembak itu. Oh, jadi mereka anak-anak itu bisa belajar menghargai proses ya. Betul sekali. Oke. Karena kan sekarang dunianya pengen instan ya. Oh iya. Karena Indomie juga nggak enak. Kayak temen gue tuh. Indomie mulu. Nah, teman-teman sahabat sehat, maybe juga ngambil sertifikasi ternyata ya. Oh iya. Oke, dan kemudian punya klub juga ya. Nah, boleh nggak cerita ini pasti kan bukan perjalanan mudah ya. Gimana lo ngajak orang gitu ya. Gue juga ngerasa juga sulit juga ngajak orang untuk sehat ya. Yang sesuatu yang mudah aja itu susah gitu ya. Tapi kan ini sekarang lihatnya sangat penuh tantangan banget ya, ngajarin atau mengajak orang-orang yang umum atau anak-anak berarti tentang panah. Lu bisa ceritain nggak prosesnya kayak gimana tuh kan? Karena penting banget nih buat teman-teman sehat sini semuanya. Karena itu bukan tentang ngomongin sehat, tentang badan sehat aja, tapi juga ngomongin tentang mental sehat juga. Dan salah satunya adalah menjalani proses itu juga salah satu menciptakan mental yang sehat. Ya jadi karena gue juga gila memanah ya, gue suka banget memanah. Akhirnya kita nyoba untuk mengajak orang itu dengan membuat kayak free session. Jadi trial. Jadi sometimes kita undang orang untuk nyobain memanah. Nah dari situlah 1-2 orang dari yang nyoba terus tertarik dan gabung. Tapi untuk anak-anak memang lebih karena kita perlu safety. Jadi kalau olahraga memanah itu yang nomor satunya adalah safety. Jadi ketika kita memberikan nyobain ke anak-anak, itu coachnya atau yang ngedampingin harus lebih banyak. Nah jadi session itu dibikin fun, jadi nggak terlalu kaku dengan teknik-teknik memanah yang benarnya, tapi lebih ke membuat mereka experience dulu dengan memanah, dapat sukanya, akhirnya baru mulai tertarik memanah. Oke. Nah sampai akhirnya lu ngambil sertifikasi. Nah karena itu syarat untuk bisa buat klub atau gimana? Betul. Jadi gue menjalanin itu, terus kita kayak roadshow ke beberapa titik, kita juga bikin sampai di Tebet tuh ada taman Tebet. Kita buka di situ. Jadi orang jogging kita mana banyak yang nyamperin tuh. Nah ternyata karena nomor satunya adalah safety. Nah, akhirnya gue ikut pelatihan perpani dan mengambil sertifikasi minggu, ada 2 tempat sekarang. Ada 2 tempat. Udah banyak membernya? Lumayan lah. 20-30 orang di masing-masing.
Iya. 20 atau 30. Itu langsung 30 orang atau up and down? Up and down, apalagi Covid. Di Covid Jadi ya. iya, jadi sempat lumayan banyak sekali trial yang datang belasan orang, udah dapat sekitar 30 sampai 50 waktu. Terus pandemi, kita lockdown. Nah, yang tadinya latihan terus jadi nggak latihan lagi. Jadi sempat turun lah. Tapi sekarang kita penerapan kita berjarak lah 1 meter, juga SOP COVID kita terapkan. Busur harus bawa masing-masing. Kalau tadinya kita bisa pinjem-pinjeman, sekarang nggak boleh lagi. Oh, udah nggak boleh lagi. Jadi protokol kesehatannya sangat dijaga ya. Nah, teman-teman sehat. Kalau saya kan senangnya olahraganya berlari ya, dan itu saya menemukan kesenangan saya berlari itu selalu ada filosofinya. Nah, ya, pastinya ya. panahan ada nggak? Banyak. Oh, banyak. Nah, jadi itu selain sehat ya, terus saya juga merasa menjadi lebih telaten dan gigih sekarang. Ya. Memanah itu buat saya juga banyak learningnya. Jadi kalau saya ibaratkan busur itu kalau buat pemanah adalah bagaikan istri atau pasangan kedua. Oh, mantap jiwa. Busur karena dia adalah pasangan, Ya. dia tidak boleh dipegang terlalu keras. Itu nggak boleh, karena hasilnya jadinya rilisnya nggak smooth gitu. Oke. Dan juga busur itu bagaikan pasangan, dia nggak boleh dilepas, jadi lepas kayak gitu ya. Sama kayak pasangan ya. Jadi busur itu kayak istri lu dong. Jadi sama kalau istri lu dikontrol gitu ya, dia juga akan kabur gitu ya. Jadi analoginya busur itu adalah learning lainnya selain seperti pasangan, kita juga kayak drawing, narik busur itu bisa aja nariknya segini, tapi hasil narik segini sama narik segini akan berbeda. Tingkat ketepatannya, akurasi juga berbeda. Lebih efektif yang mana tuh? Tentunya yang effortnya lebih banyak. Seperti dalam hidup, ya kan? Sama, itu kayak comfort zone ya. Iya. Ya kan, Ketika keluar, di stretch gitu ya. Stretch the maximum of your power, jadi the maximum effort, maka hasilnya juga akan maksimal. Oh gitu. Itu salah satu juga learning yang gue pelajari lah. Tapi ada pernah keraguan-raguan nggak pada saat lo narik kencang-kencangnya itu? Nah, ini akan kena apa enggak itu ada? Nah, itu berarti yang 3 tadi, mind, body, and soul-nya enggak dalam satu titik. Pasti. Iya, jadi either keraguannya di pikiran atau either keraguannya di jiwanya lagi seki atau gimana. Masih buyar deh tuh. Oh, berarti pernah juga dong, Mem, kalau misalnya lo lagi banyak cerita atau masalah mumet terus tiba-tiba lo ngelakuin panahan. Iya. Yang gue pengen tanya, karena ini serius nih supaya teman-teman sehat juga di Nara juga tahu gitu kan. Maksudnya kan kadang-kadang gue kalau lagi punya masalah, lagi banyak mumet di pikiran, terus habis itu gue pengen nurunin ke emosional supaya rilis, ya kan gue lari gitu kan. Nah, kalau lo sendiri gimana? Maksudnya malah jadinya nggak fokus? No, memanah lah. Jadi awal latihan itu buyar pasti. Ya. Tapi sejalan dengan jumlah shoot yang kita lakukan, maka 3 itu tadi akan nyatu di titik itu, dan lama-lama secara hasil dia akan ngumpul di tengah dan jadi lebih baik. Maka itu sudah pertanda kalau buat gue udah bisa nyatuin, kayak gue udah sinkronkan diri gue gitu. Sinkron. Nah, pas lo udah sinkron, balik ke real life, kehidupan nyata, jadi lebih relief ya. Lebih relief. Iya, karena ya itu tadi kayak gue bilang yang di awal tadi. Ketika kita melepaskan anak panah dan nancep, itu ada sebuah hormon yang merilekskan, itu juga berlaku. Jadi end of latihan, jadi setelah selesai latihan tuh kayak gue lebih relief, gue jadi nyatu lagi, nah gitu, pengen latihan lagi. Ini sahabat-sahabat sehat menarik nih, gue pengen lebih nanya lagi nih sebenarnya nih. Gak apa-apa ya? Gak apa. Abis ini latihan mana, oke? Kayaknya gue tertarik ini. Lu setuju nggak? Gue kalau bilang nggak setuju juga nggak apa-apa, kalau bilang iya nggak. Bagaimana lo berlatih ataupun lagi melakukan olahraga panah itu mencerminkan bagaimana attitude lo juga pada saat lagi menjalankan kehidupan? Oh, tentu sekali. Jadi dari mulai masuk ke lapangan panahan itu sudah banyak rules yang tidak tertulis di panahan. Jadi itu juga tentang adab dan sopan santun juga kalau menurut gue. Seperti tadi, busur adalah pasangan. Jadi kita nggak bisa juga sembarangan busur orang kita ambil kita pakai. Oh, gitu. Itu satu kayak apa ya? Aturan tak tertulis lah. Oke. Banyak sekali aturan karena di panahan itu rules number 1-nya adalah tentang safety. Sehingga kalau kita dalam hidup terbiasa teratur, mematuhi aturan, maka akan mudah untuk masuk di lapangan panahan, di olahraga panahan. Tapi kalau enggak, maka lu akan berlatih untuk menjadi orang yang teratur, disiplin, dan kayak memang harus hadir. Lu nggak bisa
asal-asalan tuh nggak bisa dipanahin. Oke. Nah teman-teman sehat, jadi sama tuh. Oke, jadi janganlah memperlakukan pasangan dan membandingkan dengan pasangan lain. Nggak boleh. Pasangan tuh nggak bisa dipinjam-pinjamkan gitu. Aku tuh ngomongnya busur kayak istri, jadi gue ngomong gitu-gitu terus. Oke. Ada filosofi lain, Mem? Ya, selain itu juga tentang target ya. Jadi kalau buat gue memanah itu seperti punya target dalam hidup. Lo nggak akan bisa miss, meleset atau kena kalau lo nggak nyoba. Gitu juga dalam hidup. Lo nggak akan pernah tahu lo punya hasil, lo nggak akan pernah tahu hasil lo apa, dapat atau enggak kalau lo nggak pernah coba. Oke. Keyakinan masuk juga di sini. Termasuk banget. Karena itu bagian yang tidak terpisahkan ya. Bagian yang tidak terpisahkan. Oke. Jadi kayak emang di memanah ini kayak latihan untuk hidup kalau menurut gue sih. Oh, itu yang jadi lo bener-bener mau lagi melakukan namanya latihan mana ya? Betul. Dan itu tercermin di momen belakangan ya. Bisnis gue hancur, berantakan. Gue harus mulai sesuatu. Either kebanyakan orang dagang. Ya. Kalau gue harus melakukan sesuatu yang berbeda. Dan males banget ya Allah, mulai dari awal, mulai dari nol, ya kan? Mungkin karena berkat gue juga melatih, jadi gue mulai deh tuh. Satu, sedikit demi sedikit gue di jalur yang baru ini, yang berbeda sekali dengan bisnis gue yang lama. Iya, itu gue kebayang tuh. Kan gue juga ngerasain, kadang-kadang kalau kita mau melakukan olahraga kan yang paling males mulainya. Mulainya itu, waduh di awal tuh. Oke. Nah, selain lo juga berlatih panah, punya klub, lo kan juga IO ya? Iya, betul. Dan pada saat lo menyelenggarakan ini sebagai games dan mengajak orang-orang untuk panahan, itu banyak antusiasnya, men? Ya, selalu setiap kali. Jadi panahan adalah bagian dari games outbound yang gue biasa handle di IO gue. Jadi menu bisnis IO gue itu memang adalah outing, gathering, employee gathering, outbound, kayak gitu-gitu ya. Nah, turunannya salah satunya adalah permainan-permainan dan I see. memanah adalah menu yang gue tawarkan. Nah, ini pengalaman nih ya, jadi tiap kali kita gelar panahan, kadang tuh si klien nggak mau berhenti tuh. Oh gitu. Sampai udah jamnya check out, sampai jamnya pulang, udah waktunya malam, jadi mereka nggak mau berhenti. Jadi kayak memang nggak semua, tapi beberapa yang nyoba dan nemuin serunya tuh kayak pengen terus. Iya. Karena gue selalu percaya, Mem, kalau saat kita mulai melakukan olahraga, kalau kita nggak tahu ya, gua atau lo nggak tahu tentang esensinya atau nilainya, ya akhirnya cuman kayak yang lakuin gitu aja. Ya betul. Ya kan? Tapi kalau misalnya dapetin nilai atau esensinya, jadinya kan berkelanjutan kan. Ya, betul. Bahwa ini penting nih, nggak cuma tentang sehat pikiran ataupun sehat badan aja, tapi mental juga itu berlaku ya berarti ya. So jadi gue mau nambahin ya, buat teman-teman sahabat sehat yang mau nyoba olahraga panahan. Kalau mau nyoba cuma sekedar nyoba, itu useless lah kalau menurut gue. Jadi kalau mau nyobalah juga dengan yang menggunakan pikiran dan hati dan jiwa lu juga ada di situ. Karena once lu dapetin itu efek ke dalam kehidupan, ke tubuh, ke di luar panahan itu juga kayak ada manfaatnya gitu. Iya. Tapi sih emang semuanya, makanya karena emang gue ngebuka channel ini di Inara, memang gue tuh pengen banget untuk setiap orang jadinya mau olahraga. Dan gak cuma tentang olahraga, karena gitu, ketika udah tahu tentang esensinya atau nilainya, jadi ngelihatnya olahraga itu lifestyle. Iya, betul. Kan banyak ya olahraga ya. Nah, salah satunya Membi, teman-teman yang sehat. Membi ini jadinya sekarang berjiwa mental. Ya gue tetap gue yang dulu. So buat teman-teman, kalau Anda ngelihat ini sangat bermanfaat nilainya dan terus berolahraga, please subscribe dan like. Yes. Inara Jiwa Channel. Tinggalin komen juga. Oke? Karena kita akan banyak konten-konten menghadirkan orang-orang yang nggak cuma tentang olahraga, ngelakuin gerakan aja, tapi dia ngelihat ada nilai hidupnya dan pastinya bermanfaat buat orang banyak. So Membi, thank you. Oke, sahabat sehat, pikiran sehat, jiwa sehat, badan sehat. Sampai ketemu.